Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua seprofesi. Kembali lagi bersama kami Jikri Motor Dumai. Hari ini kita akan garap fiction all ya. Masalahnya ada di bagian radiator tidak berfungsi. Kebetulan radiator ini tadi sudah kita cek, kipasnya kondisinya mati. Kipasnya tidak aktif. Jadi kita sudah melakukan penggantian kipasnya, tapi ternyata masih kipas tidak mau hidup ya. Di sini kita akan melakukan pengecekannya step by step, mulai dari bagian sensor ECT-nya sampai ke relay dan ECU-nya. Untuk pengetesan kipas bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui sensor ECT dengan kita memanaskannya dengan korek mancis, korek api. Kita bakar karena kita memanipulasi seperti dia terendam oleh air radiator yang panas. Karena apabila sensor ECT itu dipanaskan sampai suhunya tertentu, sampai di suhu di ambang batas tertentu, maka kipas akan hidup, menyala kawan. Begitu juga bisa juga dites dengan dengan melalui relaynya. Oke, ini kita langsung coba kita panaskan ya sensor ECT-nya. Tapi jangan lupa kontak dalam posisi on ya kawan ya. Kita tunggu sesaat. Oke, itu kipas sudah menyala ya kawan ya. Berarti kipas sudah aktif, berarti ini sudah normal ya, kipasnya sudah hidup. Itu kipas sudah kita ganti dengan yang baru ya. Selain itu bisa juga kita cek dengan relay. Di relaynya, karena sistemnya ini melalui panas dari sensor ECT dihantarkan sinyalnya ke ECU, kemudian ECU mengantarkan arus negatif ke relay yang ditugaskan relay untuk memindahkan arus positifnya ke kipas. Di sini kita untuk sama-sama kita ketahui bahwasannya di soket sensor ECU itu ada dua kabel. Yang pertama di kabelnya arus positifnya, itu arus positifnya berwarna hijau leres merah, dan arus negatifnya berwarna hitam leres biru. Untuk di kabel berwarna hijau leres merah itu berupa arus positif, tapi arusnya tidak 12 volt kawan ya. Arusnya hanya ada arus yang diantar dari ECU, dari arus yang itu arus dari ECU yang ke relay itu harusnya berupa 5 volt. Untuk masanya tadi kabel berwarna hitam leres biru ya arus negatifnya. Oke, itu kita ulangi kawan ya. Dia kabelnya ini itu yang hijau leres merah ini dia berupa arus positif sebesar 5 volt saja, tidak sampai ke 12 volt. Karena arus-arus yang dikeluarkan oleh ECU ke sensor-sensor itu hanya 5 volt. Begitu juga di injektor, sensor TPS dan lain-lain hanya sebesar 5 volt. Untuk hitam leres biru itu arus negatif ya, arus standby negatif untuk soket ECT ini kawan.
Jadi sinyal dari sensor ini akan dihantarkan ke ECU. Setelah itu ECU mengantarkan sinyal negatif ke relay nanti. Kemudian kita lakukan pengetesan di relay ya. Kita posisikan dulu kameranya kawan ya. Kita tes melalui relaynya, relay kipasnya. Oke kawannya, ini kita ambil dulu relay kipasnya ya, kita cabut relay kipasnya. Oke, inilah dari relay kipas kawan. Dia terdiri dari 4 kabel. Oke, yang pertama itu kabelnya kita fokuskan dulu. Oke, kabel yang warna coklat ini kabel arus setelah kunci kontak warna coklat ya. Itu setelah kunci kontak on itu akan dialiri arus 12 volt. Arus 12 volt untuk ke relay. Untuk sinyal masanya yang dari ECU itu warna putih leres kuning kawan. Itu sinyal massa yang dikirimkan ECU dari ECU. Untuk merah ini arus standby. Arus standby kunci kontak mati pun itu ada arus 12 volt. Arus itu nanti, arus merah itu dipindahkan ke kabel biru, ke posisi kabel biru. Dengan cara kerjanya arus ya seperti catu daya. Catu dayanya yang kabel coklat dengan kabel kuning leres putih tadi ya kawan ya. Arus yang berpindah itu nanti ke arus yang warna merah dan warna biru tadi. Itu untuk kabel catu daya coklat. Nah, catu daya coklat itu arus positif, putih leres kuning itu arus negatifnya untuk catu dayanya. Oke, langsung aja kita coba jumper. Itu yang akan kita jumper kabel warna biru dan kabel warna merah ya, karena itu nanti akan terhubung setelah relay aktif. Arus positif yang dari ini akan dikirimkan langsung ke kipas. Kita fokuskan dulu ya kamera ke kipas, biar kawan-kawan bisa lihat kipasnya nanti aktif setelah kita jumper. Oke kawannya, ini kita coba jumper kabel merah dan kabel biru ya. Kunci kontak jangan lupa di on kan. Ini kunci kontak dalam posisi on ya. Kita coba jumper, pastikan kabel merah dan kabel biru. Oke, kelihatan ya kipas berputar setelah kabel merah dan kabel biru kita hubungkan dengan kabel. Oke gitu ya kawan ya. Jadi untuk cara pengetesannya melalui relay, kabel merah dan kabel biru yang di relay itu kita jumper dengan kabel pendek. Itu kita untuk mengetes apakah kipas radiator bekerja dengan baik. Oke kawan ya, itulah skemanya. Itu skemanya, dia sinyalnya dari sensor ECT mengirim sinyal ke ECU lalu mengirim sinyal berupa sinyal negatif ke relay untuk mengaktifkan relay agar relay memindahkan arus 12 volt ke kipas. Di kipas arus standby-nya arus negatif ya kawan ya, karena dia arus positifnya itu menunggu dari relay. Oke kawan, mungkin video singkat ini berguna buat kawan-kawan, bermanfaat buat yang lain. Jika kendala motornya seperti ini sama, bisa melihat
video ini, semoga membantu video pendek ini kawan. Bantu like dan subscribe ya kawan ya, agar membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang sekiranya bermanfaat buat kawan-kawan semua. Mungkin akhir kata sekian dulu saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu dari kami, Jikri Motor Dumai Riau. Selamat siang ya kawan, sampai ketemu lagi.